Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fitri SPDI, berasal dari SD Negeri Ishak Busur, Kabupaten Bener Riau. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan mempresentasikan video presenting saya, yaitu yang terdiri dari 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, dan 5. Instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Iya, sekarang jumpa lagi kita di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang pembelajaran 5, yaitu salat dan kewajibanku. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 6, kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, mana ketua kelasnya ini? Ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Razali, mana Razali? Ya, coba kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, kita sama-sama sudah membaca surah doa sebelum belajar. Nah, sekarang coba ibu lihat semuanya. Sudah rapikah semua duduknya? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang coba kita ambil perlengkapan belajarnya. Sudah diambil semua? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, apa kegiatan kita hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini sudah Ibu buat peta konsepnya. Anak-anak Ibu bisa lihat? Bisa. Nah, yang pertama di kisah Nabi Yusuf alaihissalam ada 8 yang kita pelajari. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Yang kedua, diajak pergi bermain untuk dicelakai. Yang ketiga, diselamatkan saudagar. Yang keempat, mimpi raja. Yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Kemudian yang keenam, Bunyamin datang ke istana. Saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi kesalahan. Dan yang kedelapan, Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Nah, anak-anak ibu, boleh dilihat ya di slide berikutnya. Ada yang mau baca? Bantu ibu. Nampak? Nampak? Iya, kalau begitu biar ibu saja ya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai 10 saudara yang tidak seibu dan 1 saudara yang sekandung bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Nah, saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf.
satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka bahwa Yusuf dimakan serigala. Tak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu kemudian menjual Yusuf di pasar. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Nah, kemudian raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Nah, raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Singkat cerita, Yusuf mendapat kesempatan menjelaskan kepada raja. Hendaklah kalian bercocok tanam dan 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian. Masa yang amat sulit, pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan yang sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya kepada saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin. Itu tidak ikut ke sini, untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini, kata Yusuf. Nah, kemudian para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya bahwa Bunyamin sesungguhnya aku adalah saudaramu, kata Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu. Biarkan pulang ke rumah. Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Bunyamin kemudian dituduh mencuri dan ditahan, sedangkan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri? Yusuf dan Bunyamin, mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka. Membuang Yusuf. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Ketika jubah Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya, bahagialah hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan seluruh keluarga, Yusuf dimintai tinggal di istana. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Ya. Masing-masing ada kelompok Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, untuk kelompok Muharram namanya sudah ada nampak di layar. Sudah nampak di layar semuanya. Nampak, Bu. Iya, jadi harus tahu siapa nama kelompoknya. Oke, kalau begitu. Nah, sebelum Ibu bagikan kelompoknya, hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah tidak mendendam meski ia dibenci oleh saudaranya, kemudian sabar, banyak cobaan yang menimpanya namun tetap sabar. Kemudian tidak sombong meski ia memiliki banyak kelebihan termasuk wajah yang tampan dan cerdas. Keempat, bijaksana. Hal ini yang membuat dipercaya penguasa Mesir sebagai pemimpin. Itulah hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah,
hikmah dari kisah Nabi Yusuf dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Senantiasa berlaku sabar atas ujian yang Allah berikan, kemudian tidak menyimpan dendam kepada siapapun, kemudian tidak sombong atas kelebihan pada dirinya. Nah, sekarang anak-anak ibu yang dibagikan tadi kelompoknya, boleh lihat kembali di layar. Nah, di situ sudah ada tertera LKPD-nya masing-masing. Nah, anak-anak ibu boleh mengerjakan instruksi dari LKPD itu. Silakan anak-anak ibu semuanya. Kalau yang ada yang siap, boleh ucapkan alhamdulillah. Ada yang sudah siap? Sudah selesai? Alhamdulillah udah, Bu. Iya, boleh kelompoknya dibacakan lagi. Kelompok satu tadi tentang Nabi Yusuf, ya. Silakan dibaca kelompok satu. Tentang Nabi Yusuf tadi coba Maina. Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi. Mana udah nih? Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Iya. Terus nak. Ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai 10 saudara yang tidak seibu dan 1 saudara yang sekandung bernama Bunyamin. Oh, tasnya. Aku udah ulang. Saya Ibu yang kelompok pertama ya sudah membacakan hasil persentasenya. Jadi semuanya anak-anak sudah presentasikan. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Nah, siapa yang dapat mengambil kesimpulannya? Saya, Bu. Iya, boleh coba nak. Hikmah kisah beriman kepada Nabi Yusuf dapat kita teladani, yaitu yang pertama senantiasa berlaku sabar, yang kedua tidak dendam, yang ketiga tidak sombong. banyak peminat sombong di sana. Terima kasih anak ibu. Wilda, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, silakan nak. Bu, kenapa Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur, Bu? Iya, kenapa Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur? Nah, ada yang mau bantu ibu? Yang menjawab? Nah, anak-anak yang hebat. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjelaskan hikmah dan menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagaimana ekspresi kalian? Nah, ada di gambar. Ada di gambar. Ada, Bu. Iya. Aku yang manis, Bu. Iya. Jadi itu gambarnya ya. Sebelum ibu tutup, minggu depan kita akan pelajari tentang kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi ibu mohon sama kalian belajar di rumah ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, sebaiknya kita membaca salawat kepada Nabi. Yuk kita baca sama-sama. Sallallahu ala berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.